Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore. Marilah kita pada saat ini membangun ibadah keluarga. Walaupun ibadah keluarga masih kita lakukan di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Ibadah keluarga pada saat ini sekaligus kita mempersiapkan perjamuan kudus pada minggu depan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah keluarga, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa sertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan membangun ibadah keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai, kiranya Tuhan senantiasa pimpin dalam ibadah ini, sehingga apa yang kami lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah keluarga ini dari awal hingga akhirnya nanti dalam penyertaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, memakai Kidung Jemaat nomor 15, ayat yang 1 dan yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pura benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendalah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidup-Mu seluruhnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghampiri takhta-Mu yang kudus. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu bukan membawa kebaikan hati kami, tetapi kami datang membawa setumpuk dosa-dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan senantiasa ampuni kami, baik dosa terhadap orang tua kami, suami kami, saudara kami, juga tetangga kanan kiri kami Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami, terlebih Tuhan dosa terhadap Engkau Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pada saat ini kami juga akan belajar membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa sertai kami di dalam kami membaca dan belajar akan firman-Mu. Persiapkanlah Tuhan hati kami, sehingga kami nanti dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami mengerti, sehingga kami dapat memahami apa yang telah Engkau firmankan. Tuhan Yesus, sehingga kami nanti layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada minggu depan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak David Prastiawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa urapi, kiranya Tuhan senantiasa sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami semua warga jemaat-Mu yang ada di Pasaman Tangkring ini Tuhan, siap mendengarkan akan kebenaran dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memujikan Kidung Ria nomor 17. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga sekaligus melakukan persiapan perjamuan kudus untuk tanggal 8 Agustus 2021. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalimat ini adalah satu peribahasa yang terkenal dan tentu penuh dengan makna. Maknanya adalah pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Makna ini pun punya maksud yang tersirat, yaitu setiap orang harus punya rasa kepedulian satu dengan yang lain. Baik ringan ataupun berat,
tanggung bersama. Dan sikap seperti ini sudah mulai jarang dijumpai di dalam setiap pribadi manusia. Tentu hal ini terjadi karena perubahan zaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, menjadikan manusia lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Sikap serupa juga dijumpai oleh Rasul Paulus dalam diri penduduk kota Roma. Pada waktu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, kota Roma adalah kota megapolitan yang besar, di mana penduduknya saat itu saja kira-kira sudah mencapai 1 juta orang. Di kota besar tentunya ada banyak kesenjangan antara orang-orang kaya dan yang miskin, orang yang kuat dan yang lemah, orang yang berkedudukan tinggi dan kedudukan yang rendah. Dan sudah pasti kebanyakan orang Roma pasti bersikap individual dan kurang peduli terhadap sesama. Tetapi Rasul Paulus ingin agar jemaat di Roma memiliki sikap yang tidak egois, melainkan mau peduli terhadap orang lain. Paulus ingin agar orang yang kuat juga mau menanggung orang yang lemah dan bukannya malah menindas orang yang lemah. Paulus menekankan bahwa jemaat Tuhan seharusnya tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan orang lain. Hal ini tentunya bukan mencari kesenangan dalam diri yang tidak baik, akan tetapi mencari apa yang menyenangkan orang lain untuk kebaikan dan yang membangun jemaat. Paulus mencontohkan sikap Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia adalah Allah yang mau turun ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia, dan bahkan mau mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus meninggalkan ego kita dan belajar untuk melayani sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus pembangunan GKJW ini dilakukan sebagai upaya nenek moyang kita untuk melakukan rekonsiliasi bersama. Hal ini dilakukan karena GKJW sempat berselisih karena perbedaan pendapat tentang bagaimana caranya untuk mempertahankan kehidupan GKJW di tengah penjajahan Jepang yang sulit untuk dihadapi pada saat itu. Ada rasa ego di dalam diri sehingga nenek moyang kita tidak bisa menemukan suatu kesepakatan bersama yang tentu baik untuk keberlangsungan GKJW. Namun, pada akhirnya kebersamaan itu bisa kembali muncul karena mereka mau mengesampingkan ego pribadi mereka untuk kepentingan bersama. Allah ingin agar jemaat Tuhan hidup dalam kerukunan, karena itulah yang sesungguhnya kehendak Allah bagi jemaat-jemaatnya, yaitu agar kita juga memuliakan Allah kita. Tuhan pun ingin agar kita semua memiliki kasih yang sempurna dalam kehidupan berjemaat, di mana salah satu ciri kasih adalah tidak mencari keuntungan ataupun kesenangan diri. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pancarkan kasih itu dalam kehidupan berjemaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankan pada kesempatan kali ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus
Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan juga sudah mengikuti CD, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Perjamuan kudus disebut kudus, yaitu artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia yang taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini, mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Tuhan. Seringkali kita melupakan Dia dalam rencana dan juga kehidupan kita. Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita, pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh dengan penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk mengakui dosa dan perbuatan kita sekaligus memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan dan juga celah. Inilah juga Tuhan segala keberadaan kami. Bapa, kami mengakui jika di setiap harinya kami seringkali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan terhadap sesama kami, di mana kami masih sering menyimpan hal-hal yang buruk, menyimpan dendam, iri hati, amarah, dan dengki kepada sesama kami Tuhan. Dan kami juga seringkali tidak mengikuti kehendak Tuhan yang Engkau selalu katakan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu, agar kami dapat selalu mengungkapkan kasih kepada sesama kami, dan juga dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat memuliakan nama-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Inilah seru permohonan pengakuan dosa dan permohonan ampun padamu Tuhan. Haleluya. Amin.
Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah Bapa yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita. Seperti yang difirmankan di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus pembangunan GKJW? Bagaimana jawaban saudara semuanya? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Saya persilahkan pada Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudari Widya. Kiranya firman Tuhan dapat menjadikan kekuatan iman percaya kita di dalam kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita, yang mana Tuhan senantiasa memberkati kita hari lepas hari. Persembahan ini kita iringi dengan memujikan kidung jemaat nomor 396 yang pertama dan yang kedua. Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah bergesa, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat dan penutup. Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Engkau telah sertai kami di dalam kami membangun ibadah keluarga pada saat ini. Dan kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, akan tetapi firman-Mu dapat menjadikan kekuatan iman percaya kami di dalam kami menjalani hidup
kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden dan para pemimpin kami yang duduk di dalam pemerintahan kami. Dari pusat sampai pelosok pedesaan, kiranya Tuhan senantiasa sertai. Kiranya Tuhan senantiasa pimpin, sehingga apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami yang sampai saat ini masih belum bebas dari wabah COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai bangsa kami dalam memberantas COVID-19 ini Tuhan, sehingga COVID-19 segera sirna dari bangsa kami dan kami dapat melakukan aktivitas seperti yang lalu-lalu, tidak merasakan cemas dan was-was di dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Tuhan, semuanya ini kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat gereja-Mu yang telah Engkau tanam di muka bumi ini. Kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di Pasaman Cangkring ini Tuhan. Kami serahkan tumbuh kembang gereja-Mu ini. Kami berdoa buat Bapak Pendeta David Prastiawan selaku gembala sidang kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkati pekerjaannya, juga kesehatannya, juga pelayanannya, juga keluarganya dalam mendukung pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kesehatan juga pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat penatua dan diaken sebagai rekan kerja dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati kesehatannya, juga pekerjaannya, sehingga apa yang dilakukan atau yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat warga jemaat-Mu yang ada di Pasaman Cangkring ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati kesehatannya, juga pekerjaannya, sehingga nanti pada minggu depan dapat menerima atau dapat siap menerima perjamuan kudus-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai di dalam belajarnya, juga berkati kepintaran, sehingga anak-anak-Mu rajin belajar, sehingga suatu kelak dapat tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai anak-anak-Mu di dalam mencari pekerjaan, sehingga anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pasangan hidup Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa sertai anak-anak-Mu di dalam mencari pasangan hidup, sehingga mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan yang seiman. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati di masa tuanya, sehingga di masa tuanya hanya penuh dengan kedamaian dan sukacita yang dari Engkau. Tuhan Yesus, pada saat ini pula Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan kami, yang mana Engkau senantiasa berkati kami hari lepas hari. Akan tetapi Tuhan, pada saat ini kami hanya dapat mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mau menerima persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat menjadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu yang ada di Pasamuan Cangkring ini. Tuhan Yesus, terlebih Tuhan, ajarilah kami Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan yang lebih baik daripada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami
hanya di dalam penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita memujikan nama Tuhan memakai Kidung Jemaat nomor 340, ayat yang pertama dan yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan penjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, hadinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, disilahkan duduk kembali. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.